Dari kecil, kita mungkin sudah sering diajarkan untuk tidak memikirkan diri sendiri, untuk memilih lebih baik selalu mengalah, untuk menyesuaikan diri demi kebaikan bersama. Singkatnya, jangan menjadi egois. Namun, pernahkah kita bertanya, berapa banyak dari hidup kita yang telah kita serahkan kepada tuntutan yang bahkan tidak lahir dari keinginan kita sendiri? Sebab Max Stirner, seorang filsuf Jerman dari abad ke-19, justru mengajak kita melihat kenyataan pahit yang sering kita hindari, bahwa sebagian besar nilai, moral, dan kewajiban yang kita anggap mulia, maupun segala hal yang kita hormati sebagai sesuatu yang luhur, pada dasarnya hanyalah hantu, gagasan abstrak yang menuntut kita tunduk, sehingga seolah-olah gagasan-gagasan itu memiliki hak atas hidup kita. Dan menurut Stirner, hantu-hantu itu memperoleh kekuasaan bukan karena mereka benar atau kuat, tetapi karena kita sendiri yang menyerahkan diri kepada mereka. Kita takut mengakui satu kenyataan paling mendasar, yaitu bahwa akulah pusat dari seluruh tindakanku, pikiranku, dan pengalamanku. Bahwa aku bukan moralitas umum, bukan negara, bukan pula identitas kolektif, bahwa aku adalah satu-satunya pemilik sah atas kehendakku. Nah, disitulah inti egoisme Stirner, yaitu bukan merebut hak orang lain, tetapi merebut kembali diriku dari berbagai ide yang selama ini berusaha menjadikanku milik mereka. Maka yang menjadi sasaran kritik Stirner, sesungguhnya bukanlah manusia lain, bukan pula masyarakat sebagai kumpulan individu, melainkan gagasan-gagasan abstrak yang kita biarkan berdiri di atas diri kita. Ya, Stirner sesungguhnya mengarahkan kritiknya pada segala bentuk ide yang menuntut kesetiaan mutlak, baik itu moralitas, negara, agama, humanisme, maupun identitas kolektif apapun yang mengklaim diri sebagai sesuatu yang lebih tinggi daripada individu yang nyata. Ia dengan tegas menolak menjadikan diri sebagai alat bagi ide, sebab baginya, ide hanya bernilai sejauh ide itu menjadi milikku, bukan menjadi tuanku. Maka ia pun tidak menentang kerjasama atau hubungan antar manusia, tetapi menentang pengorbanan diri atas nama konsep yang tidak memiliki tubuh, keinginan, atau kehidupan nyata. Dengan kata lain, yang ia hancurkan bukanlah dunia luar, melainkan benteng-benteng keyakinan yang selama ini membuat manusia mengkhianati dirinya sendiri. Nah, setelah di video sebelumnya kita menyelami esensi anarkisme individualis melalui lensa psikologis, untuk membaca kecenderungan manusia, menundukkan diri, dan juga melalui kisah hidup Renzo Novatore, seorang pemberontak puitis yang kebebasan liarnya pun memang dipengaruhi oleh Max Stirner. Maka melalui pembahasan di video kali ini, kita akan masuk lebih dalam lagi. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal penting yang perlu Sofia bercerita tegaskan, bahwa anarkisme individualis bukanlah sekadar tentang menolak otoritas luar, melainkan tentang membongkar seluruh konstruksi moral yang membuat manusia lupa pada dirinya sendiri. Dengan demikian, maka tidak tepat jika kita masih menganggap bahwa bagi para individualis, anarkisme adalah sebuah ide atau sesuatu yang harus diperjuangkan, diyakini, ataupun dipertahankan sebagai kebenaran. Sebab dalam tradisi anarkisme individualis, anarkisme itu sendiri bukanlah doktrin, melainkan cara hidup. Ia bukanlah tujuan kolektif, melainkan pengalaman eksistensial setiap individu yang berani merobohkan batas-batas yang memenjarakan dirinya. Maka tentu, ini berbeda dengan anarkisme klasik dengan tokoh-tokoh seperti Mikhail Bakunin, Peter Kropotkin, Enrico Malatesta, ataupun para pemikir anarkisme klasik lainnya, yang melihat anarkisme sebagai proyek bersama yang harus diwujudkan. Ya, dalam tradisi anarkisme klasik, lewat orientasi sosial dan komunalnya, para anarkis memang membayangkan lahirnya suatu tatanan harmonis, sebuah utopia tanpa negara, tanpa penindasan, dan tanpa hierarki. Namun bagi para individualis, anarkisme tidak menunggu dunia menjadi ideal. Ia tidak menanti terciptanya masyarakat sempurna. Ia terjadi pada keberanian seseorang untuk hidup setia pada dirinya sendiri. Bahkan, ketika dunia sekitar tetap penuh batas, aturan, dan klaim moral yang ingin menundukkannya. Dan justru di titik itulah, Stirner dan Novatore
saling menyentuh dalam semangat pemberontakannya, pada keberanian untuk merobohkan hantu-hantu yang menuntut kesetiaan, agar manusia bisa kembali pada satu-satunya pusat makna yang ia miliki, yaitu dirinya sendiri. Meskipun Stirner sendiri tidak pernah mengaku sebagai anarkis, apalagi sebagai anarkis individualis seperti Novatore, namun pengaruh pemikirannya tetap menjadi fondasi bagi radikalisme individualis dalam tradisi anarkisme. Max Stirner sebagai pemikir yang sering dibaca dengan kacamata egoisme eksistensial atau bahkan egoisme nihilistik, memang dikenal sebagai sosok yang begitu ekstrim, begitu radikal, hingga dianggap membahayakan tatanan intelektual pada zamannya. Pemikirannya tentang aku yang absolut, yang tidak tunduk pada moral, negara, masyarakat, bahkan pada gagasan-gagasan besar yang dianggap suci, membuatnya terlihat sebagai ancaman bagi setiap bentuk keteraturan yang mengikat manusia. Ia muncul di tengah gelombang filsafat Jerman pasca Hegel, namun ia mengambil posisi paling ekstrim. Ia menolak idealisme, menolak humanisme, dan menolak moralitas universal. Ia menempatkan individu konkret sebagai pusat seluruh nilai, sesuatu yang sangat berlawanan dengan arus pemikiran dominan pada abad tersebut. Dengan kata lain, ia dianggap berbahaya. Bukan karena ia menyerukan kekacauan, tetapi karena ia mengajukan pertanyaan yang mengguncang fondasi moral masyarakat. Mengapa aku harus tunduk pada sesuatu yang bukan milikku? Maka sampai di sini penting untuk dipahami bahwa radikalnya Stirner bukan terletak pada ajakan untuk hidup semaunya, melainkan pada keberanian untuk menempatkan diri sendiri sebagai sumber makna dan otoritas. Ia memotong akar penghormatan buta pada gagasan-gagasan besar dan menuntut agar kita berani memeriksa apakah yang kita patuhi benar-benar berasal dari diri kita atau hanya warisan pikiran kolektif yang tidak pernah kita pilih. Dan iya, justru karena keberaniannya mempertanyakan yang dianggap sakral itulah Max Stirner tampak begitu ekstrim. Ia mengembalikan individu pada kediriannya yang paling telanjang, tanpa sandaran pada idealisme, moralitas universal, atau identitas sosial. Dan bagi banyak orang, kebebasan setelanjang itu tentu akan terasa menakutkan. Banyak pemikir postmodern mengatakan, dalam nada tafsir sinis yang kurang lebih seperti ini, jika Nietzsche benar bukan pembaca Stirner, maka sejarah filsafat barat melahirkan dua pembongkar moral universal yang hampir identik secara kebetulan. Dan itu, jujur saja, sangat tidak mungkin. Ya, meskipun tidak ada bukti langsung bahwa Friedrich Nietzsche memang membaca Max Stirner. Tetapi seperti yang mungkin telah kita ketahui, kesamaan tema, struktur, kritik, dan lingkungan intelektual membuat kemungkinannya sangat mencurigakan. Karena bahkan Stirner sudah menulis buku utamanya pada tahun yang sama ketika Nietzsche lahir. Meskipun demikian, bagaimanapun, tetap tidak bisa dipastikan, tetapi juga sekaligus sulit untuk tidak menduga. Namun tentu, kecurigaan ini bukanlah sesuatu yang harus kita perdebatkan, melainkan sebuah cara untuk melihat betapa dua arus pemikiran yang berbeda dapat tiba pada pembongkaran yang hampir sama radikalnya terhadap moralitas universal. Nah, keduanya memang sama-sama dikenal sebagai filsuf paling radikal dalam tradisi filsafat barat. Dan dalam pembacaan Sofia bercerita pun, ada sesuatu yang memang tampak identik antara Stirner dan Nietzsche, meskipun keduanya tidak berada dalam garis intelektual yang sama secara langsung. Keduanya sama-sama menolak dogma final, menolak nilai yang mengklaim diri sebagai kebenaran universal, dan sama-sama membongkar ilusi moral yang menuntut manusia untuk tunduk pada sesuatu di luar dirinya. Meskipun demikian, arah pembongkaran mereka pun berbeda. Nietzsche menekankan dinamika kehendak untuk berkuasa, penciptaan nilai baru, dan transformasi diri yang melampaui moralitas lama. Stirner, sebaliknya, lebih radikal dalam arti yang lebih sederhana, namun lebih tajam. Ia meruntuhkan seluruh otoritas ide sampai ke akar-akarnya, lalu kembali pada yang paling konkret dan tak dapat direduksi oleh konsep apapun, yaitu aku yang unik. Di sisi lain, memang benar bahwa
banyak pemikir postmodern melihat keduanya sebagai pendahulu dari tradisi dekonstruksi yang kemudian lebih dikenal melalui Derrida. Dalam pembacaan ini, Stirner dipandang sebagai perusak subjek moral yang tunduk pada ide-ide abstrak, sementara Nietzsche dipandang sebagai perusak fondasi metafisika barat yang menjadikan nilai-nilai tertentu sebagai kebenaran abadi. Keduanya, dengan cara yang berbeda, membuka jalan bagi pemikiran yang mempertanyakan narasi besar dan struktur nilai yang dianggap tidak dapat diganggu-gugat. Karena itu, tidak mengherankan jika pemikir post-strukturalis dan postmodern seperti Foucault, Deleuze, Derrida, hingga Baudrillard membaca Stirner dan Nietzsche sebagai dua pisau yang menggores bidang yang sama, kecurigaan mendalam terhadap ide yang ingin mengikat manusia pada satu bentuk kebenaran tunggal. Dan meskipun tidak ada bukti jelas bahwa Nietzsche pernah membaca Max Stirner, kesamaan medan kritik mereka menunjukkan bahwa keduanya berdiri di dalam pergulatan intelektual yang sama, pergulatan untuk membongkar moral universal dan segala bentuk klaim absolut yang mencoba mengatur kehidupan manusia dari luar diri. Ya, pada intinya, mereka sama-sama pembongkar moral universal, namun melalui dua jalur yang berbeda. Stirner melalui penyingkapan ilusi ide, sementara Nietzsche melalui penciptaan kemungkinan baru bagi kehidupan. Dan, ya, membicarakan kedua pembongkar moral universal ini memang selalu membawa kita kembali pada lanskap filsafat nihilisme, meskipun keduanya menempati posisi yang berbeda di dalamnya. Stirner sampai pada nihilisme melalui pembongkaran radikal terhadap semua nilai yang dianggap sakral, seperti negara, moral, agama, humanisme, bahkan manusia itu sendiri. Maka baginya, semua itu hanyalah hantu-hantu yang hidup di kepala manusia. Dan ketika semua hantu itu runtuh, yang tersisa hanya aku, sang pemilik yang bebas. Sementara Nietzsche, di sisi lain, berbicara tentang nihilisme sebagai fajar sebuah krisis peradaban barat, yaitu runtuhnya nilai-nilai tradisional setelah kematian Tuhan. Tapi, nihilisme baginya bukanlah tujuan akhir, melainkan titik tolak untuk mencipta nilai baru melalui kehendak untuk berkuasa, dan proyek menjadi Übermensch. Nah, karena itulah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa keduanya sering disebut pembongkar moral universal, tetapi melalui jalur yang berbeda. Stirner meruntuhkan moral dari luar ke dalam. Ia tidak menawarkan struktur baru, sebab ia mengembalikan semuanya pada keunikan individu. Nietzsche meruntuhkan moral dari dalam ke dalam. Ia menyingkap moralitas sebagai produk kehendak dan menawarkan jalan transfigurasi nilai. Maka, Nietzsche lebih banyak dibaca sebagai pemikir yang membuka jalan bagi kritik modern terhadap metafisika. Ia mengungkap bahwa nilai, kebenaran, bahkan subjektivitas, bukanlah realitas yang tetap, melainkan hasil permainan kekuatan. Karena itu, Nietzsche sering ditempatkan sebagai salah satu sumber genealogis post-strukturalisme, khususnya dalam cara ia membongkar moralitas, menelusuri asal-usul nilai, dan menegaskan pentingnya penciptaan nilai baru. Dengan demikian, Nietzsche mendorong transformasi nilai, sementara Stirner meruntuhkan nilai itu dari bawahnya. Maka, Stirner pun lebih sering dibaca sebagai pembongkar moralitas dari sudut yang jauh lebih individual dan radikal. Ia tidak hanya mengkritik moral universal, tetapi juga menolak setiap bentuk otoritas gagasan, termasuk konsep manusia, kebebasan, masyarakat, atau kebenaran objektif. Ya, inilah yang membuat Stirner berada sangat dekat dengan tradisi anarkisme individualis, di mana ia dianggap sebagai salah satu fondasi awalnya. Lebih jauh lagi, bahkan dalam kajian-kajian kontemporer, Stirner pun sering dianggap sebagai pendahulu post-anarkisme. Tentu, bukan karena ia menyusun teori politik, tetapi karena ia mengikis fondasi identitas, moral, dan universalitas yang biasanya menjadi dasar ideologi apapun. Dan para pemikir post-anarkis, salah satunya seperti Saul Newman, membaca Stirner sebagai tokoh yang membuka kemungkinan bagi bentuk anarkisme yang tidak lagi bergantung pada subjek murni, kebenaran episteme, atau esensi manusia yang harus dibebaskan. Nah, apa itu post-anarkisme? Secara sederhana, post-anarkisme adalah upaya membaca ulang anarkisme melalui kacamata teori-teori post-strukturalis dan postmodern, dengan tokoh-tokoh pemikir seperti Foucault, Derrida, Deleuze, dan tentu saja Stirner.
Dan seperti yang telah dijelaskan di awal narasi, jika anarkisme klasik berfokus pada pembebasan dari negara, kapitalisme, dan hierarki sosial, maka post-anarkisme melangkah lebih jauh. Ia mempertanyakan fondasi-fondasi identitas yang membuat penindasan itu mungkin sejak awal. Maka dalam post-anarkisme, persoalannya bukan hanya tentang siapa menguasai siapa, tetapi bagaimana subjek kita dibentuk oleh kekuasaan, oleh wacana, oleh bahasa, oleh moralitas, bahkan oleh gambaran tentang manusia itu sendiri. Karena itu, pembebasan bukan lagi soal mengganti sistem, tetapi soal meruntuhkan klaim-klaim universal tentang kebenaran, identitas, dan moral yang menundukkan individu. Dan ya, Stirner menjadi penting di sini karena ia sudah lebih dulu menghancurkan gagasan manusia sebagai esensi sakral, dan memperlihatkan bahwa subjek hanyalah konstruksi yang bisa ditolak, diambil, atau diciptakan ulang. Inilah yang membuat para pemikir post-anarkis melihat Stirner sebagai leluhur yang tak disengaja, sosok yang membuka celah bagi anarkisme yang cair, anti-esensialis, dan tidak terikat pada subjek tunggal yang harus dibebaskan. Dan hari ini, ketika para pemikir telah bergerak begitu jauh, paradoksnya dalam perdebatan para anarkis itu sendiri masih sering berputar-putar pada dikotomi lama. Negara atau anti-negara, kolektif atau individual, struktur atau kebebasan. Seolah lupa bahwa persoalannya mungkin bukan memilih salah satu, melainkan memahami bagaimana manusia itu sendiri dibentuk oleh ide-ide yang ingin dilawannya. Maka, barangkali inilah ironi terbesar dari gerakan itu sendiri yang mengaku hendak membebaskan manusia. Para anarkis justru kerap mengulang pola yang sama, membela satu prinsip universal untuk melawan prinsip universal lainnya. Seolah lupa bahwa setiap kebenaran yang dipegang teguh selalu membawa bayang-bayang kekuasaan di belakangnya. Karena anarkisme, dalam pengertian yang paling radikal, bukanlah proyek untuk mengganti struktur dengan struktur lain, atau menegaskan identitas baru untuk menutupi identitas lama. Anarkisme adalah keberanian untuk bertanya pada diri sendiri, dari mana datangnya dorongan moral, politik, atau ideologis yang kita anggap milik kita sendiri? Benarkah itu kehendak kita, atau hanya gema dari wacana yang telah membentuk kita jauh sebelum kita bisa memilih? Nah, dalam pengertian ini, maka post-anarkisme pun menjadi semacam undangan, bukan untuk melawan musuh eksternal semata, tetapi untuk membongkar fondasi-fondasi internal yang membuat bentuk-bentuk dominasi itu mungkin. Bahkan, ketika kita menganggap diri kita sedang berjuang melawannya, sebab kekuasaan tidak selalu datang dari negara atau kapital. Ia juga muncul dalam cara kita mengidentifikasi diri, dalam bahasa yang kita pakai untuk menyebut kebebasan, dalam keyakinan bahwa kita telah menemukan jalan yang benar bagi semua orang. Dan di titik itulah, anarkisme tanpa disadari bisa berubah menjadi dogma baru. Namun, justru karena itulah post-anarkisme menjadi penting. Ia mengingatkan bahwa pembebasan selalu bersifat sementara, rapuh, dan tak pernah final. Setiap gagasan, sekuat apapun, harus selalu siap digugat, bahkan oleh dirinya sendiri. Setiap konsep kebebasan harus tetap cair, tetap terbuka, tetap sanggup menyangkal dirinya ketika mulai berubah menjadi penjara moral yang halus. Dan, ya, mungkin justru juga inilah pelajaran yang, entah mengapa, sering luput dalam perdebatan kita hari ini, bahwa kebebasan bukanlah posisi yang dapat dimiliki, melainkan proses yang terus-menerus menguji batas-batas diri, bahwa kita tidak dibebaskan oleh teori apapun, tetapi oleh kemampuan untuk menggeser cara kita memandang diri sendiri, dari subjek yang terikat pada identitas, menjadi individu yang sanggup melampaui apapun yang ingin menetap dalam dirinya. Karena pada akhirnya, barangkali itulah sikap paling anarkis yang bisa kita ambil, bukan meruntuhkan satu institusi untuk membangun institusi lain, melainkan berani meruntuhkan apapun, termasuk keyakinan kita sendiri, ketika ia mulai menuntut ketaatan. Dan, ya, itulah yang membedakan pembebasan eksistensial dari sekadar pergantian ideologi. Maka sampai di sini, juga penting untuk dipahami bahwa anarkisme dalam bentuknya yang paling dalam hanya mungkin ketika seseorang berani berjalan tanpa jaminan, tanpa kepastian, dan tanpa gagasan tentang hakikat manusia yang harus dipertahankan.
Ya, inilah anarkisme eksistensial yang lahir dari kesadaran bahwa diri manusia tidak pernah tetap, senantiasa berubah, selalu sementara, dan selalu dapat menciptakan ulang dirinya sendiri. Karena itu, anarkisme eksistensial bukan hanya menolak otoritas eksternal, tetapi juga pembatasan internal yang mengikat identitas seolah-olah final. Dengan demikian, kebebasan dipahami sebagai proses terus-menerus untuk memahami, membongkar, dan membentuk diri kembali. Dan ya, pemahaman seperti ini justru muncul ketika filsafat dipelajari dalam tradisinya. Dengan kata lain, pemahaman yang lebih dalam dan lebih utuh tentang suatu gagasan pun baru muncul ketika kita mempelajari filsafat dengan melihat asal-usul, konteks historis, dan hubungan antar aliran yang membentuknya. Maka, dengan melihat anarkisme melalui eksistensialisme, kita pun memahami bagaimana kritik terhadap otoritas berpadu dengan kesadaran akan pembentukan diri, sehingga menghasilkan pandangan yang lebih utuh tentang kebebasan manusia. Dan pada akhirnya, kita pun mulai mengerti bahwa belajar filsafat bukan sekadar mengumpulkan teori, tetapi menelusuri hubungan antar gagasan yang saling menguatkan dan memperdalam, sehingga melahirkan pemahaman yang konsisten tentang manusia sebagai makhluk yang selalu sedang menjadi. Dan menurut Sofia bercerita, juga disinilah salah satu nilai belajar filsafat. Ia menyingkap hubungan antar ide, sehingga membuka pemahaman yang lebih utuh tentang diri dan kebebasan. Sebab, anarkisme yang dibicarakan oleh Sofia bercerita, dari pembahasan anarkisme individualis di narasi video sebelumnya pun, memang bukanlah sekadar soal membongkar negara, melainkan membongkar fondasi batin manusia. Dengan kata lain, untuk menelanjangi semua ide yang memaksa kita untuk tunduk pada sesuatu yang dianggap pasti, sakral, dan universal. Nah, di titik inilah Stirner dan Nietzsche, dua tokoh yang sering disebut pembongkar moral universal dalam tradisi filsafat barat, menjadi relevan. Stirner menegaskan bahwa individu hanya benar-benar bebas ketika ia tidak lagi dikendalikan oleh ide-ide abstrak, moral, masyarakat, kebenaran, atau bahkan manusia itu sendiri. Nietzsche pun juga menunjukkan bahwa hidup tidak memiliki esensi tetap, bahwa keberadaan adalah proses menjadi, dan bahwa nilai harus diciptakan, bukan diwarisi. Dan karena itu, Sofia bercerita akan sampaikan sekali lagi, bahwa ini bukanlah sekadar perlawanan terhadap struktur luar, tetapi keberanian untuk hidup tanpa fondasi absolut, keberanian untuk membebaskan diri dari kebutuhan akan kepastian, dari rasa aman metafisik, dari pencarian makna yang ingin diberikan oleh sesuatu di luar diri. Dengan demikian, anarkisme eksistensial dapat dipahami sebagai pembebasan internal sebelum segala bentuk perlawanan eksternal. Sebuah titik awal di mana manusia berdiri sebagai pencipta dirinya sendiri, bukan sebagai makhluk yang menunggu untuk diperintahkan. Namun tentu, Sofia bercerita pun menyadari bahwa pandangan ini membawa sejumlah risiko yang tidak bisa diabaikan, sebab pembebasan internal yang radikal dapat membuat individu terlepas dari struktur makna yang selama ini menahan kekacauan eksistensial. Ketika semua identitas dianggap sementara dan semua nilai harus diciptakan ulang, seseorang pun bisa terjatuh ke dalam kehampaan normatif, yaitu suatu kondisi di mana tidak ada pegangan yang stabil, sehingga kebebasan berubah menjadi beban tanpa arah, dan bahkan dapat menjadi jalur menuju jurang nihilisme, yaitu ketika seseorang mulai menyimpulkan bahwa tidak ada nilai yang mungkin, bukan hanya tidak ada nilai yang stabil. Sebab, sikap menolak semua bentuk pembekuan identitas juga membuka kemungkinan bagi nihilisme praktis. Selain itu, penolakan terhadap setiap bentuk otoritas internal pun dapat memicu fragmentasi diri, membuat individu sulit membedakan antara kebebasan otentik dan sekadar pelarian dari tanggung jawab. Lebih jauh, dalam situasi tertentu, ini dapat menjerumuskan seseorang pada isolasi eksistensial. Ia terasing bukan hanya dari masyarakat, tetapi juga dari konsistensi dirinya sendiri. Dan ketika perlawanan internal tidak diimbangi refleksi etis, kebebasan dapat berubah menjadi ekspresi impulsif yang merugikan, menyamar sebagai otentisitas, padahal hanya bentuk lain dari ketidakmatangan atau ketidakdewasaan moral. Nah, karena itu, pada akhirnya sangat penting untuk kita pahami bahwa meskipun anarkisme eksistensial menawarkan ruang pembebasan yang luas, ia juga menuntut kedewasaan reflektif yang tinggi, yaitu kemampuan untuk menciptakan diri tanpa kehilangan arah.
dan keberanian untuk membangun makna tanpa menghindari tanggung jawab moral atas pilihan-pilihan yang diciptakan sendiri. Dan tentu, ini tidaklah mudah. Sebab, tantangannya justru muncul karena anarkisme eksistensial menempatkan seluruh beban kebebasan langsung ke tangan individu. Maka, kebebasan yang luas pun selalu datang bersama kedalaman tuntutan. Dan, di dalam anarkisme eksistensial, tuntutan itu tidak dapat dialihkan kepada siapapun selain diri sendiri. Dan di titik inilah pemahaman tersebut mendekati, meski tidak sepenuhnya identik dengan apa yang Max Stirner tekankan dalam egoismenya, bahwa individu pada akhirnya adalah satu-satunya sumber legitimasi atas tindakannya sendiri. Stirner dengan tegas menolak setiap bentuk hantu yang sebagaimana telah kita pahami sampai di titik ini, bahwa hantu atau spook dalam istilah Stirner merupakan metafora filosofis bagi segala bentuk ide, nilai, moralitas, identitas, atau institusi apapun yang menuntut ketaatan tanpa memiliki dasar nyata dalam diri subjek. Maka dapat dipahami bahwa hantu bagi Stirner adalah ide-ide abstrak yang meskipun tak berwujud diperlakukan seolah-olah memiliki otoritas di atas individu. Sesuatu yang menuntut kesetiaan, kepatuhan, atau pengorbanan tanpa pernah benar-benar berakar pada pengalaman, kehendak, atau kepemilikan diri yang autentik. Dan dalam konteks itulah, anarkisme eksistensial bisa dibaca selaras dengan egoisme Stirner, sejauh keduanya sama-sama menempatkan individu sebagai pusat penciptaan makna. Namun, tetap ada perbedaan penting. Jika dalam eksistensialisme, penciptaan diri disertai kesadaran akan tanggung jawab moral terhadap konsekuensi pilihan, maka dalam egoisme Stirner, tindakan individu harus berakar pada keunikan diri yang tidak berkewajiban kepada nilai-nilai selain yang ia akui secara aktif. Bahkan, Stirner pun menegaskan bahwa individu berhak menghancurkan setiap struktur yang menundukkannya, jika struktur itu tidak lagi berguna bagi aku yang hidup dan berubah. Maka, setelah menolak semua hantu, Stirner pun sampai pada kesimpulan bahwa satu-satunya dasar yang sah untuk bertindak adalah diri sendiri. Aku, kehendakku, kepemilikanku. Dan dari pembongkaran ini, Stirner tiba pada posisi yang ia sebut egoisme, tetapi bukan dalam arti psikologis sehari-hari. Egoisme Stirner adalah posisi ontologis dan eksistensial, bahwa aku adalah yang nyata, sedangkan ide adalah bayangannya, bahwa tidak ada kewajiban yang lebih tinggi daripada diriku sendiri, bahwa segala nilai hanya sah sejauh aku mengakuinya sebagai milikku, dan bahwa aku tidak hidup untuk ideal abstrak manapun, melainkan untuk diriku sebagai yang unik. Maka, dalam kerangka ini, egoisme Stirner bukan berarti kerakusan atau isolasi, melainkan pembebasan dari ilusi objektivitas ide, sehingga individu tidak lagi menjadi alat moralitas, agama, negara, atau manusia sebagai konsep, melainkan menjadi pemilik penuh atas tindakannya. Stirner bahkan menolak pengganti-pengganti Tuhan yang biasanya dipakai kaum humanis atau moralis setelah meninggalkan agama. Sebab bagi Stirner, hantu tetaplah hantu, sekalipun namanya berubah. Dan justru menurut Stirner, manusia menjadi terasing ketika ia lebih taat kepada abstraksi semacam itu daripada kepada dirinya sendiri. Ya, sebab Stirner telah membongkar bagaimana hantu-hantu itu bekerja dengan cara menanamkan kewajiban, rasa bersalah, atau keharusan yang tidak bersumber dari pengalaman dan kehendak pribadi, melainkan dari ide yang dimitoskan. Stirner sebagai pemikir yang begitu radikal memang kerap dicap sebagai nihilistik, antisosial, dan bahkan membahayakan fondasi moral masyarakat dalam kalangan intelektual barat. Namun, apakah ia peduli? Tidak, tentu saja tidak. Dan justru disitulah letak radikalitasnya. Sebab, tampaknya Stirner memang menulis untuk menantang siapapun yang berani melihat dirinya sendiri tanpa bersembunyi di balik moralitas kolektif. Dan apakah itu membuatnya menjadi begitu egois? Bahkan dalam arti yang paling ekstrim, barangkali, iya. Tetapi justru disitulah Stirner menunjukkan bahwa kata egois hanya menjadi hinaan ketika seseorang takut menghadapi kenyataan bahwa ia memiliki dirinya sendiri. Maka tak heran jika para pemikir Jerman seperti Ludwig Feuerbach, Friedrich Engels, hingga Karl Marx pun pernah mengkritiknya, atau lebih tepatnya, menyerangnya dengan begitu intens. Karena Stirner menggugat sesuatu yang jauh lebih dalam daripada politik dan ekonomi.
Ia bahkan menggugat fondasi ideologis yang memberi legitimasi bagi struktur kekuasaan manapun. Sementara Nietzsche juga dituduh menghancurkan moralitas dan membuka jalan bagi relativisme total dengan deklarasinya tentang kematian Tuhan. Tetapi, seperti yang mungkin telah kita pahami, bahwa Nietzsche bukan anti nilai. Dengan kata lain, ia bukan sedang menghancurkan atau menolak nilai secara destruktif belaka, melainkan menghancurkan ilusi nilai yang dipaksakan, agar manusia dapat menciptakan nilai miliknya sendiri. Namun justru dari badai kritik itulah, kita belajar satu kebenaran penting, bahwa pemikiran mereka mengguncang inti terdalam eksistensi manusia. Mereka menggugat apa yang selama ini dianggap suci dan tak terbantahkan. Tentu, bukan untuk meruntuhkan manusia, tetapi untuk membebaskan dari belenggu konsep-konsep yang menundukkan manusia. Dan jika gagasan mereka terasa mengganggu, itu karena mereka memaksa kita berdiri tanpa pegangan, tanpa Tuhan-Tuhan buatan, tanpa jaminan metafisik, tanpa makna yang diwariskan. Dan ya, itu menakutkan. Tetapi justru sekaligus disitulah keberanian sejati dimulai. Keberanian untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup kita sendiri, tanpa berlindung pada ilusi yang nyaman namun palsu. Sebab pada akhirnya, kebebasan bukan soal mematahkan rantai luar, melainkan memutus belenggu dalam diri kita sendiri. Dan hanya mereka yang berani berjalan tanpa fondasi absolut yang akan memahami maksud terdalam dari anarkisme eksistensial. Sebagai penutup, perlu Sofia bercerita tegaskan kembali dengan jelas bahwa seluruh pembahasan dalam konteks ini bukanlah ajakan untuk menganut suatu ideologi, dan bukan pula seruan untuk menolak masyarakat, agama, atau negara secara praktis. Sebab, memahami suatu gagasan tidak otomatis berarti mengadopsinya, sebagaimana kritik filosofis tidak pernah sama dengan instruksi tindakan politis. Maka, biarkan setiap orang menempuh prosesnya masing-masing secara mandiri, memahami seturut kedewasaannya, menimbang tanpa tergesa, dan tiba pada kesimpulan pada waktu yang ia anggap tepat. Sebab tidak semua pemahaman harus segera berubah menjadi keputusan, sampai pikiran benar-benar siap menanggung makna dan konsekuensinya. Namun tentu, selalu ada yang dapat kita petik dari pertemuan dengan pemikiran para filsuf, termasuk mereka yang kerap dianggap paling radikal seperti Stirner dan Nietzsche. Bukan untuk menjiplak sikap, bukan pula untuk mengafirmasi penolakan, melainkan untuk menyadari keluasan kemungkinan berpikir, bahwa setiap ide dapat dikaji tanpa harus diimani, bahwa setiap pandangan dapat dipahami tanpa harus diwujudkan dalam tindakan, dan bahwa setiap gagasan dapat tetap berdiri sebagai ruang refleksi tanpa harus berubah menjadi pedoman yang menuntut pelaksanaan. Dan terima kasih telah menyimak narasi di video ini sampai akhir. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah Sofia bercerita perlu kembali menyelami pemahaman semacam ini? Pembahasan yang bukan untuk mengarahkan posisi, apalagi membentuk keyakinan, melainkan sekadar membuka ruang berpikir yang lebih luas dan jernih. Nah, apapun itu, tuliskan saja pendapatmu di kolom komentar video ini.